Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman di hari ini? Semoga semuanya sehat ya. Masih mengawali di awal bulan dan awal pekan ini, mudah-mudahan semuanya masih bisa bersemangat dalam menjalani hari-harinya, terutama bulan Februari ini adalah bulan jembatan di mana kita sebentar lagi akan menyambut bulan Ramadan. Mungkin ada beberapa dari teman-teman juga yang udah mulai prepare atau mempersiapkan hal-hal apa saja yang nanti dibutuhkan saat bulan Ramadan. Terutama untuk teman-teman juga yang mungkin memiliki usaha di bulan Ramadan seperti berjualan kue lebaran, berjualan makanan, takjil, maupun berjualan parsel lebaran. Mudah-mudahan semuanya kita bisa mempersiapkan diri dengan baik ya. Nah teman-teman, ini tuh kegiatan aku kemarin lanjutan setelah nyetrika. Jadi tuh memang udah persiapan banget. Aku pengen mempersiapkan segalanya karena nanti kemungkinan bulan Februari ini udah mulai sibuk ngurusin jualan. Jadi aku mulai untuk bebenah diri. Pekerjaan rumah jangan sampai terabaikan, karena nanti kalau terabaikan benar-benar udah yang bakalan bikin makin numpuk dan makin sesak gitu ya. Jadi aku tuh nanti bisa stres sendiri, meskipun ini hal-hal kecil ya, kayak ngurusin pakaian, ngurusin bebersih rumah, ngurusin masakan, tapi tuh kadang kalau terabaikan gitu jadi bikin aku stres, karena ini adalah pengalaman dari tahun lalu dan tahun ke belakang. Jadi mulai hari ini tuh aku kayak pengen lebih mindful aja. Aku pengen menyeimbangkan antara kegiatan aku di jualan nanti dan juga kegiatan aku sebagai ibu rumah tangga yang memiliki kewajiban tugas rumah tangga tanpa ART. By the way teman-teman, di sini juga aku pengen sharing-sharing mengenai hidup minimalis, terutama mengenai keuangan rumah tangga. Aku udah kumpulin beberapa tips. Ini ada tema yang pengen banget aku bahas, yaitu 7 sikap ini bisa memperbaiki keuangan kita yang kacau jadi lebih baik. Nah, di sini aku share tentang tema ini semata-mata bukan untuk menggurui ya, tapi hanya untuk berbagi pengalaman, karena aku juga pernah mengalami hal tersebut, di mana tuh keuangan di rumah tangga aku rasanya itu kacau banget, padahal aku udah berusaha kayak untuk budgeting, mencatat setiap pengeluaran yang ada, tapi nyatanya tuh kayak malah tetap bikin aku kacau, tetap bikin aku nggak happy gitu. Nah, aku punya 7 tips ini yang bisa kita lakukan untuk bisa kita terapkan dalam sikap kita sehari-hari untuk memperbaiki keuangan kita lebih baik. Dari yang pertama yaitu refleksi diri. Refleksi diri atau kita sadar untuk mengevaluasi apa yang sudah kita lakukan selama ini, terutama dalam hal keuangan yang kita miliki ini semata-mata adalah hal yang sangat penting, karena dengan melakukan hal tersebut otomatis kita bisa introspeksi ya, bisa mengkoreksi sebenarnya tuh dalam pengelolaan keuangan kita selama ini udah benar atau belum sih, atau mungkin ada yang keliru, atau mungkin ada harus yang diperbaiki. Nah, dalam case aku pribadi atau rumah tangga aku pribadi, dulu tuh aku selalu menganggap bahwa penghasilan yang aku punya maupun yang suami aku punya itu bisa kita gunakan untuk hal yang kita mau gitu. Contohnya nih, dulu tuh sempat pernah kayak pas ngambil KPR rumah gitu ya, terus kita melihat bahwa wah nilai KPR-nya tuh murah atau kecil, tergolongnya cuma 850.000 per bulan, kayaknya mampu nih penghasilan kita, tanpa kita tahu atau tanpa kita mikir gitu loh, bahwa penghasilan yang dimiliki ini kan tidak melulu dianggarkan untuk KPR tersebut. Kita juga butuh untuk kehidupan sehari-hari, untuk makan, untuk kebutuhan tidak terduga, untuk tagihan bulanan lainnya, seperti untuk kebutuhan rumah tangga, listrik, wifi, air, dan lain-lain. Jadi tuh dulu sempat kayak nyantai, dan ternyata tuh kondisi tersebut terus berlangsung membuat aku dan suami aku merasa kok keuangannya kayak gini ya, kayak ngepres, kadang tuh malah kurang, karena kita tuh nggak memikirkan mateng-mateng ya. Apalagi dulu juga sempet kayak suami aku kan menggeluti usaha pertamanya dulu yang nggak mateng gitu perhitungannya, pernah juga ambil modal di kredit bank gitu, karena beranggapan penghasilannya itu cukup untuk membayar angsuran dalam bank tersebut, padahal sebenarnya kebutuhan hidup itu tidak melulu dalam tanggungan angsuran ya. Kita juga butuh healing gitu ya, butuh jalan-jalan dan lain-lain.
yang terutama adalah kebutuhan tidak terduga yang nominalnya tidak bisa kita prediksi setiap bulan. Jadi dari situ kita mulai untuk memperbaiki keuangan kita, terutama untuk pos hutang piutang ini sedikit demi sedikit kita kurangi, kita lunasi, dan setelah lunas ya udah kita nggak ngambil lagi, kecuali KPR rumah ya, karena memang tenornya agak panjang nih, jadinya tuh masih ada sampai sekarang, tapi itu menjadi wishlist kita di kemudian hari untuk bisa melunasinya dengan lebih cepat. Kemudian sikap yang kedua yaitu banyakin nonton referensi pengelolaan uang secara sederhana dan mudah yang bisa kita tiru atau bisa kita aplikasikan dalam kehidupan rumah tangga kita. Nah, di sini mungkin sebagian orang menganggap bahwa keuangan rumah tangga adalah keuangan yang sepele, yang seberapa sih nominalnya, tapi kalau tidak dilakukan dengan matang, tidak dilakukan dengan baik, justru akan membuat kehidupan kita kacau ya, karena dari keuangan rumah tangga itulah sumber penghidupan kita gitu, yang bisa kita ambil untuk dalam kehidupan kita sehari-hari, untuk memenuhi kebutuhan, kewajiban, untuk hal-hal yang tidak terduga. Otomatis budget rumah tangga tersebut dibutuhkan dan perlunya pengelolaan secara baik. Namun kadang-kadang dewasa ini tuh banyak sekali ilmu-ilmu keuangan yang dibagikan, tapi kelihatannya tuh nggak relate gitu dengan kehidupan kita. Makanya tuh kadang-kadang kayak aku pribadi ini masih belajar juga kan dalam mengelola keuangan. Aku lebih memilih gitu ya ilmu-ilmu yang dibagikan tapi secara sederhana yang bisa kita atau aku aplikasikan dalam rumah tangga aku. Contohnya dalam hal budgeting, dalam hal menabung, dalam hal investasi dan pengelolaan lainnya. Kayak untuk misalnya nih dana darurat, untuk dana pengembangan usaha dan lain-lain. Biasanya yang aku ambil dan aku aplikasikan dalam keuangan rumah tanggaku ini adalah contoh pengelolaan keuangan yang lebih simpel, sederhana, dan tidak terlalu modern, karena jujur aja untuk pengelolaan uang maupun investasi uang secara modern itu aku belum bisa menguasai ilmunya. Jadi yang penting aman aja, karena disesuaikan juga dengan penghasilan yang masih tergolong kecil atau minim. Sikap yang ketiga yaitu memanfaatkan momen kesulitan untuk bisa menjadi peluang. Nah, kita pasti tahu dan sadar ya teman-teman, dalam setiap tahunnya pasti ada aja tantangan dan kendala ekonomi yang mempengaruhi keuangan yang kita punya. Contohnya pada tahun 2020 sampai 2022 kalau nggak salah terjadi pandemi COVID-19 yang dimana sangat berpengaruh selain pada kesehatan, pastinya pada keuangan. Karena banyak sekali orang-orang yang terkena dampak di pekerjaannya, di usahanya. Nah, tapi kalau terus diratapi, justru momen tersebut hanya akan membuat kita semakin terpuruk. Tapi kalau kita bisa lebih bijak, bisa lebih legowo, malah kita justru bisa menjadi titik balik ya untuk bisa mengambil peluang dari situasi tersebut. Dulu zaman COVID itu usaha kue aku lumayan sangat berkembang karena memang orang-orang tuh udah mager untuk beli makanan di offline store gitu ya, makanya tuh kayak usaha online lumayan cukup tinggi kenaikannya, apalagi dulu tuh zaman baru-barunya atau happeningnya kayak kurir online, GrabFood, Shopee Food gitu ya, jadi bisa memanfaatkan hal tersebut. Nah, dalam kondisi pandemi COVID-19 di mana kesehatan kita harus diprioritaskan, keuangan juga sedang mengalami dampak yang lumayan besar, titik balik dari situ ada usaha yang bisa kita genjot atau aku maksimalkan supaya penghasilan tuh tetap ada meskipun dari dalam rumah. Jadi tidak selamanya hal-hal yang buruk terjadi itu membuat kita tuh benar-benar bisa terpuruk ya, tapi bisa kita manfaatkan juga nih momennya, asal kita bisa lebih legowo, bersyukur, terus juga jangan memandang sudut pandang itu dari sisi negatifnya saja, tapi juga dari sisi positifnya. Dari hal buruk tersebut apa sih yang kira-kira dibutuhkan banyak orang? Nah, kita bisa ambil peluang dari situ. Kemudian sikap yang keempat yaitu manfaatkan momen musiman. Nah, ini yang sedang aku lakukan ya teman-teman, dimana sebentar lagi kita akan menyambut bulan suci Ramadan dan juga Lebaran insya Allah, dimana pada bulan Ramadan tersebut rata-rata di prospek perdagangan itu sangat tinggi, peluangnya sangat besar. Nah, aku juga main di situ, dimana aku salah satu pedagang kue dan parsel Lebaran ya. Jadi tuh jangan sampai momen-momen besar itu kita lewatin begitu
itu saja, karena di sini juga penghasilan aku tergolong masih kecil dan suami aku, jadi aku tuh selalu memanfaatkan momen musiman. Tapi tidak hanya Lebaran dan juga Ramadan saja ya, banyak sekali momen seperti tahun baru, mungkin Natal juga atau hari besar lainnya. Tapi memang Lebaran ini kan mayoritas di negara kita menganut agama Muslim, jadi euforianya tuh beda. Jadi kita bisa manfaatkan momen tersebut untuk mengais rezeki atau penghasilan tambahan yang lebih banyak. Sikap yang berikutnya yaitu bikin keputusan dan berani melangkah untuk mengambil peluang. Contohnya nih, untuk sebagian orang-orang yang mungkin bekerja di suatu perusahaan atau sebagai karyawan, terus pengen gitu nambah penghasilan sampingan dengan berjualan. Nah, ayo kita ambil peluang tersebut, jangan takut. Tapi kadang-kadang memang orang-orang yang belum terjun di dunia usaha biasanya tuh memiliki rasa ketakutan, takut rugi, takut gagal, takut nggak laku. Padahal sebenarnya ketakutan itu kan hanya ilusi gitu ya, tidak nyata, datangnya dari perasaan kita sendiri, dari kekhawatiran. Sebenarnya saat kita mau memulai usaha tambahan atau penghasilan sampingan kita, ya jangan ambil spekulasi yang terlalu besar dulu gitu. Jadi kita tuh learning by doing, sambil belajar. Nanti tuh ketemu gitu prosesnya, oh ternyata kesalahannya tuh di bagian ini yang harus diperbaiki dan lain-lain. Jadi sebenarnya nggak apa-apa ambil peluang. Jadi saat kita masih bekerja, kita punya penghasilan tambahan gitu, ini juga sebagai opsi untuk jaga-jaga di mana kemungkinan-kemungkinan buruk terjadi, atau misalnya tuh kedepannya misalnya ada hal yang terkendala di pekerjaan kita atau kita kena PHK massal gitu ya. Jadi kita masih punya income sampingan sebagai passive income dan sebagai pekerjaan cadangan ya, kalau pekerjaan utama kita itu terkendala. Sikap yang keenam yaitu kurangi hutang. Nah, kita tuh pasti tahu ya teman-teman, kalau hutang itu adalah faktor terbesar yang bisa membuat keuangan kita menjadi kacau, di mana pos budget hutang itu biasanya memakan sebagian kecil maupun sebagian besar penghasilan kita, sehingga budgeting kita tuh terasa tidak lebih tenang dan juga kayak jadi lebih sedih gitu ya, keuangannya kok kayaknya ngepres banget, nggak luang gitu, nggak luas rasanya. Jadi mulai sekarang kalau masih ada hutang, kita lunasi sedikit demi sedikit sampai bebas hutang. Kalaupun pengen sesuatu, jangan sampai nambah hutang, yang mending nabung aja dulu. Lebih baik tenang dan senang di kemudian hari atau di ujungnya daripada senang di awal tapi kedepannya malah akan tersiksa dengan cicilan hutang tersebut. Kemudian sikap yang ketujuh yaitu hilangin pola pikir ruwet yang sebenarnya itu nggak penting-penting amat dan tidak menambah value dalam hidup kita, tapi itu berpengaruh dalam keuangan kita yang bisa makan uang kita tuh lebih besar. Contohnya nih, ajakan-ajakan teman untuk lebih impulsif seperti keseringan nongki-nongki di kafe, jalan-jalan di mall. Kita tuh kadang segan ya atau nggak enak buat nolak. Kalau nolak dikira kayak nggak setia kawan, kayak gimana gitu. Ataupun sikap FOMO ya, kayak kita tuh harus mengikuti tren terus ya, tren yang ada harus kita beli, ini barang ini keluar kita harus beli, gadget ini keluar kita harus up to date gitu. Sebenarnya padahal kita tuh nggak butuh-butuh amat, tapi hanya mengedepankan gengsi supaya tidak dijudge orang yang kuno atau ketinggalan zaman. Akhirnya kita yang harus memenuhi kebutuhan hidup pokok akhirnya memenuhi keinginan impulsif kita. Jadi itu ya teman-teman, 7 sikap yang bisa kita lakukan untuk bisa memperbaiki keuangan kita yang kacau menjadi lebih baik. Aku berharap apa yang aku share hari ini bisa bermanfaat dan juga bisa memberikan semangat. Kalau teman-teman mau tambahin di kolom komentar ya. Aku mohon maaf juga bila ada kesalahan kata maupun perbuatan. Dan terima kasih juga atas interaksinya selama ini. See you next video. Assalamualaikum. Bye.